Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Kali ini saya akan membahas masalah olahraga dan masker. Tadi pagi saya mendapat WA, diceritakan ada anak sekolah lari-lari, olahraga, dan dia pakai masker, jatuh dan meninggal. Kemudian baru saja tadi, 1 jam yang lalu, saya mendapat WA lagi. Anak dari toko bakmi apa begitu sedang olahraga jatuh dan meninggal. Orang langsung mengaitkan itu karena memakai masker, ya katanya. Tunggu dulu, ya. Kita lihat ada atau tidakkah orang-orang muda yang lari-lari begitu dan kemudian meninggal? Banyak, cukup banyak. Di Singapura khususnya, mereka kan punya program wajib militer. Setiap anak lulusan SMA langsung masuk ke wajib militer, suruh olahraga, lari keliling lapangan, dan anak-anak yang tidak terlatih itu tek, mati. Itu adalah kematian mendadak, henti jantung. Dari Malaysia juga ada laporan anak sekolah ikut perlombaan lari dan mati. Dari Indonesia ada kematian siswa SMP saat dihukum lari. Ini terjadi tahun lalu. Tapi yang lebih tragis adalah ini. Keluarga di Amerika yang punya anak, anaknya sedang berlari-lari, dan tahu-tahu jatuh mati. 6 bulan kemudian, saudaranya mati juga. 6 tahun kemudian, mati lagi satu. 6 bulan kemudian, mati lagi. Pada semua kasus tadi, diduga kuat ada faktor keturunan, kelainan jantung bawaan sejak lahir. Lalu apa peran dari masker tadi di dalam kejadian ini? Masker tadi hanya merupakan tambahan stresor. Stresor itu bisa karena terlalu lelah sebelum olahraga, bisa juga terlalu banyak makan, bisa juga terlalu banyak pikiran, dan ini masker ya, itu tambahan saja. Tetapi dasarnya adalah kelainan jantung bawaan. Marilah sekarang kita pelajari tentang kematian mendadak pada anak dan remaja. Pada anak dan remaja, kematian karena jantung itu berbeda sama sekali dengan orang tua. Pada orang di atas 50 tahun itu, kematian karena jantung sudah hampir pasti karena sumbatan pembuluh darah jantung. Ya, itu semua orang sudah tahu. Kalau pada anak-anak, penyebabnya bukan sumbatan kapur pada pembuluh darah tadi. Penyebabnya adalah irama jantung yang kacau. Gangguan irama. Ini begini, jantung itu begini. Kalau normal, jantung berdenyut misalkan 65 kali per menit. Begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau pada keadaan gangguan irama tadi itu, jantung bisa berdenyut sampai 170 kali. Sehingga dia tidak begini lagi. Dia menjadi cuma begini, dia hanya bergetar. Akibatnya apa? Akibatnya darah tidak bisa mengalir ke otak, tidak bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh, orangnya pingsan. Itulah gangguan irama jantung. Sekarang apa penyebabnya? Pada anak-anak ya, anak-anak dan remaja tadi. Penyebab utama adalah otot jantung yang menebal. Tebal otot jantung itu biasanya itu kurang dari 1 cm ya, kurang dari 1 cm. Kalau menebal, dia bisa 1,5 cm atau lebih. Nah, ini yang menyebabkan gangguan dari irama tadi. Kacau iramanya. Ya. Saya ulangi lagi tadi, otot jantung yang menebal serta pembesaran jantung itu tadi merupakan 46% dari kasus kematian mendadak. Kalau mau tahu tentang ini, baca keterangan lebih lengkap di bawah video ini. Klik linknya ya. Jangan diklik gambar, tetapi klik link.
maka akan terbuka keterangan di bawahnya, deskripsi. Berikutnya adalah kelainan dari pembuluh darah jantung. Bukan sumbatan pembuluh darah jantungnya, tetapi kelainan anatomi dari pembuluh darah tadi. Sehingga pembuluh darah tadi gampang tergencet, jantung tidak mendapat darah. Itu merupakan 24% dari kasus kematian mendadak tadi. Berikutnya adalah kelainan-kelainan jantung bawaan, termasuk yang disebut sindroma Marfan. Ini merupakan 11% dari kasus itu. Dan yang terakhir adalah radang otot jantung. Seperti halnya juga sendi-sendi kita bisa meradang jadi rematik, ya, kulit bisa meradang, maka otot jantung juga bisa meradang. Pada penelitian yang ini, radang otot jantung tadi, miokarditis namanya ya, itu sedikit sekali ditemukan. Tetapi pada penelitian di negara lain, kadang-kadang ditemukan bahwa miokarditis tadi, radang otot jantung, itu merupakan penyebab utama kematian. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan di Indonesia, karena di Indonesia tidak ada statistiknya ya. Kita jarang melakukan otopsi. Kalau ada anak mati mendadak, itu jarang sekali yang dilakukan otopsi begitu ya. Padahal itu penting sekali untuk mengetahui apa penyebabnya. Semua hal ini tadi dapat dengan mudah diperiksa oleh dokter jantung. Karena itu, bila anak Anda sering pingsan, yang kedua, bila ada riwayat saudara atau ayah meninggal mendadak, sebaiknya diperiksakan ke dokter jantung secara komprehensif ya. Pemeriksaan komprehensif itu tidak cukup kalau orangnya tidur, kemudian dipasangin EKG, dilihat ya, normal, ya, itu tidak ada gunanya. Minimal harus dilakukan treadmill test. Treadmill itu di sini dipasang EKG, lalu orangnya lari. Ya, dari situ bisa diketahui kemungkinan adanya sumbatan, kemungkinan adanya irama, gangguan irama tadi, dan sebagainya. Tetapi itu saja seringkali tidak cukup. Kalau bisa juga dilakukan ekokardiografi untuk melihat anatomi jantung. Ada atau tidakkah pembesaran jantung, pembesaran otot tadi. Ya. Ini adalah pemeriksaan ekokardiografi. Pemeriksaannya tidak sakit, hanya digeser-geser begitu saja. Eko adalah gema. Jadi yang dipakai adalah prinsip gema suara. Dari situ bisa dilihat tebal otot jantung, besarnya jantung, dan sebagainya. Yang terakhir, kalau masih mau diperiksa lagi, periksa dengan CT scan angiogram. Kalau itu tadi sudah dilakukan, maka kemungkinan besar kelainan-kelainan tadi bisa disingkirkan. Jadi, saya ulangin lagi, tadi anak sekolah yang lari dan mati dan disebut karena memakai masker, itu salah. Mereka mati karena henti jantung, karena punya kelainan jantung. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang akan datang.